Langsung aja. Contoh lagi. Syaratni ru'yatuka. Apa mana syarat? Syaratni ru'yatuka. Telah membahagiakanku ru'yatuka di saat aku melihatmu. Iya. Kata orang yang naksir, lama nggak jumpa lalu berjumpa dia. Maaf kalau balgo harus seperti itu ya. Ini kalau saya baca syair Mutanabi ini kayak laki-laki penggombal itu. Bisa menerjemahkan dengan bagus. Syaratni ru'yatuka. Telah membuatku bahagia memandang dirimu. Nah, syarat istad kepada ru'yatuk. Mungkin nggak melihat itu membuat kita bahagia? Siapa yang buat bahagia? Allah kan? Karena hanya Allah yang bisa membahagiakan hati kita. Maka di sini kullu ma fid dunya ala takdiril majaz. Seluruh di dunia ini butuh majaz dan butuh takdir. Contoh. Kita lama enggak punya uang. Tiba-tiba ada bonus 5 juta. Tiba-tiba bonus. Gimana tuh? Banyak yang harus dibayar. Kemana pinjam enggak ada nggak sih? Ini untuk ente. Bahagia enggak? Siapa yang buat bahagia? Allah. Coba ente kalau nyebut duit. Musyrik kan? Nah, ini kan orang-orang gampang memusyrikan itu. Paham? Syaratni ru'yatuk. Siapa yang buat bahagia? Allah. Cuman dengan sebab memandang wajahmu itu. Itu asbabnya. Bisa jadi kan seseorang yang sedang kasmaran itu dia berbahagia melihat kekasihnya tadi. Syaratni ru'yatuk. Walaupun dia nggak disapa sama sekali umpamanya. Nah, paham ya? Jadi nggak mungkin atau wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum. Mana fa'ilah pada zadat? Kepada ayat. Ayatkah yang menambah iman kita? Allah. Berarti isnad lapad zadat kepada lapad ayat isnad majaz akli. Ini nanti kita akan bisa membenarkan ini Asy'ariyah akidahnya di sini tepatnya. Jadi wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Ada sebab semuanya ini. Atau lagi fama robihat tijaratuhum. Tidak untung dagangnya. Yang untung siapa sih? Yang untung siapa? Dagangnya, pedagangnya. Pedagangnya. Berarti isnad lapad robihat kepada tijarah adalah isnad majaz akli. Karena yang untung bukan dagangan. Dagang begitu-gitu aja. Tapi yang happy adalah pedagangnya. Yang senang pedagangnya tambah saja pedagangnya. Maka pama robihat tijaratuhum isnad lapad robihat terhadap lapad tijarah isnaduse li ghairi mahwalah. Apa? Isnaduse li ghairi mahwalah. Mengisnadkan sesuatu kepada yang tak semestinya. Itu tambahan aja, tambahan. Saya sedang meyakinkan isnad majaz. Tadi wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, tadi syaratni ru'yatuk. Mahabbatuk ja'at bi ilaik. Makanya orang dituntun ku mahabbah. Ada mahabbah datang gitu bawa ini enggak kan. Itu isnad majaz akli. Lanjut. Ya, kalau sudah dikantongin lanjutlah apa. Al-babus tsani, bab yang kedua fil musnad ilaih. Membahas musnad ilaih. Jadi kalau Anda pengen menjadi pujangga, penyair bahasa Arab harus bisa ini. Tidak bisa, tidak bisa. Atau ingin memahami karya-karya pujangga harus bisa ini. Kalau enggak jangan harap bisa. Yuhzapu dibuang musnad ilaih lil ilmi karena maklum. Wal ikhtibari mustami'in dan karena menguji pendengar. Wasihatil inkar dan sah inkar. Satrin menutupi. Wadoiki fursatin karena sempit waktu. Lalu apa? Ijlalin mengagungkan. Wa aksihi dan sebalik ijlal. Wa nazmin dan darurat nazam. Istimalin dan penggunaannya orang Arab.
Kahabbadat tariqatus sufiyah, seperti lapad habbaza at-tariqus sufiyah. Alangkah baiknya jejak orang-orang sufi. Tahdi ila martabatil aliyah, menunjukkan terhadap martabat yang tinggi. Nah, dalam isnad itu ada dua komponen. Satu musnad ilaih, yang kedua musnad. Begini, kalau dalam nahu, musnad ilaih itu mubtada dan fa'il. Atau isim kana, atau isim ina dan seterusnya. Kalau mantiknya itu adalah maudu. Musnad itu adalah fi'il atau khobar. Jadi gitu ya. Kalau dalam jumlah fi'liyah, musnad itu fi'il. Dalam jumlah ismiyah, musnad itu adalah khobar. Nah, yang sekarang kita bahas juz yang pertama, komponen yang pertama, yakni musnad ilaih. Yang kita bahas bukan pendefinisian musnad ilaih, bukan. Itu sudah selesai di nahu. Jadi artinya orang yang baca ini sudah selesai di alfiyahnya. Jadi jangan balik lagi mendefinisikan, enggak boleh. Jadi itu bagian hancana tukang nahu lah, kira-kira gitu. Itu bagian orang nahu. Jadi nggak ada pendefinisian lagi di sini. Yang kita bahas ahwal, kondisi musnad ilaih. Apa? Kondisi musnad ilaih. Nah, ini kena fluktuatif musnad ilaih itu. Pertama, yuhzab. Musnad ilaih dibuang. Jadi ada membuang musnad ilaih. Kenapa dibuang itu musnad ilaih? Satu, lil ilmi. Karena musnad ilaih sudah cukup familiar. Sudah cukup maklum. Nah, sudah cukup maklum. Nah. Jadi pertama, kenapa musnad ilaih dibuang? Karena maklum. Seperti mana contohnya? Membuang musnad ilaih. Kita ditanya, Kaif Zaid, bagaimana Zaid? Atau Kaif Ahmad, bagaimana kabar Ahmad? Kata kita Danif, sakit. Danif, sakit saja. Dibuangnya Zaidun atau Ahmad, Danif. Kenapa dibuang? Musnad ilaih lil ilmi, kenapa telah maklum. Coba siapa yang hafal alfiyahnya? Hafal? Alfiyah membuang mubtada. Wa hazfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Terus wa fi jawabi kaifa Zaidun kul dan fa Zaidun istughniya id urif. Ustughniya anhu id urif. Yang kedua, lihtibari mustami'in. Menguji kepekaan si mustami, si pendengar. Jadi kita sedang menguji kepekaan si sami. Apakah si mustami ini cukup peka atau tidak cukup peka? Nah, sebagai contoh, kita sedang bicara berdua dengan kawan nih, begini. Kedatangan seseorang kita rahasiakan. Maka saya ke moderator ini, Ja'a. Sudah datang. Kenapa dia membuang pelakunya? Datang itu siapa? Karena untuk menguji kecerdasan atau daya tangkap dia. Cukup dengan Ja'a. Siapa yang Ja'a? Nggak dijelaskan. Dibuang. Kenapa? Dibuang karena lihtibari mustami. Untuk menguji si mustami. Yang ketiga, wasihatil inkar. Dibuang musnad ilaih karena supaya gampang ngeles. Gitulah bahasa sekarang. Supaya gampang ngeles. Contoh. Kita ngomong fajirun fasikun. Orang fajir, orang fasik. Orang durhaka dan orang fasik.
Kita nggak sebutkan tokohnya siapa, perannya siapa. Supaya apa? Pas orang itu marah, apa nu ngatain gue gitu aja. Nah, usah nyebut pasek aing gitu. Lah sah nyebut maneh pada gitu. Ah itu siatul inkar. Untuk mudah ngeles. Jadi ada kadanya membuang musnad ilaih itu hanya sebatas untuk apa inkar. Yang keempat, silakan tuh bahasa komunikasinya apa itu? Cari. Ada satrin. Membuang musnad itu karena untuk menutupi keadaan musnad ilaih. Contoh di Ja'a. Kita ingin merahasiakan siapa yang datang. Karena tokoh umpamanya yang nggak mau diketahui publik, kita bilang, Ja'a, ente ke rumah Ja'a. Nah, Ilbet Ja'a. Dia sudah datang, kau cepat ke rumah. Nggak disebutkan siapa yang datang untuk merahasiakan satrin itu. Ini awas, alasan kenapa musnad ilaih dihafalkan ya. Alasan kenapa musnad ilaih dibuang satu, dikarenakan sudah maklum. Yang kedua, menguji tingkat kesadaran si pendengar. Yang ketiga, untuk mudah ngeles. Yang keempat, untuk menutup-nutupi siapa si musnad ilaih. Yang kelima, doiki fursoh. Karena sudah apa? Doiki itu sempit waktunya. Contoh kayak si pemburu gozal. Mencek cina. Atau apa? Kijang. Tidak ada gozal, kenapa? Kadang lapar hati terlalu sempit, terlalu panjang waktunya. Maka untuk cepat memanah, gozal. Dibuang hadanya. Gozalun. Dibuang hadanya. Untuk lidoi kifursoh, kenapa namanya sempit waktu. Ada lagi yang berapa? Hitung sendirilah. Keenam ya. Ijlal. Untuk mengagungkan si musnad ilaih. Nah, contoh kita mengagungkan si musnad. Contoh seperti dalam fayajibu al-ittiba atau al-ittiba dibuang, fayajib ittiba dibuang siapanya Rasulullahnya. Kenapa dibuang? Fayajib ittiba sallallahu alaihi wasallam dibuang karena takzim terhadap beliau. Ada lagi di situ yang ketujuh ya. Adalah nazm wa aksih. Kenapa enggak disebutkan? Karena menghinakan. Jadi ada kalanya kita enggak menyebutkan seseorang karena saking agungnya. Ada enggak menyebutkan seseorang saking jijiknya. Saking rendahnya, sehingga kita menjaga mulut kita untuk mengucapkannya. Kita buang. Itu untuk aksi sebaliknya ijil yaitu ikhtikor, litahkir. Wa nazmin, ada lagi darurat nadom. Ada membuang musnad. Lihat di sair tuh. Lihat di sair. Di tengahnya. Paling bawah. Qadqala azuli fataka ata fa'ajabtu wa qultu kadzabta mata. Ini dibuang karena darurat khufiyah. Nanti ada disiplin ilmu yang belajar lagi ilmu arud namanya. Nanti harus tahu namanya khufiyah, namanya apa, fakroh dan seterusnya. Itu harus belajar lagi ilmunya khusus untuk belajar itu. Qadqala azuli. Azuli itu orang yang suka mencela kita, pembuli lah. Sekarang pembuli ya. Nah, Qadqala azuli, orang yang membuli berkata, Fataka ata, ini perempuan nih mungkin. Pemudamu datang. Fataki ata, pemudamu datang. Atau pemuda idamanmu datang. Fa'ajabtu, aku jawab. Wa qultu kadzabta, aku jawab dan aku katakan kau bohong. Tapi bohong ada mata kapan? Nah ini dibuang si musnad karena jadi mata al-itsyan. Dibuang itannya. Mata al-itsyan. Perhatikan. Qadqala azuli, karena orang yang ngomongnya tukang ngebully, pasti omongnya juga nggak bener nih. Ini kata orang yang naksir seseorang. Qadqala azuli, orang yang membuliku mencaciku berkata, Fatak ata, pemudamu datang. Fa'ajabtu, aku jawab, mata, matal itsyan. Dibuang itsyannya, kenapa? Karena darurat nazom.
Dilanjutkan, wa qultu, akhirnya aku tanya lagi, kadzabta, kau hanya bohong-bohong aja katanya. Kadzabta, kau hanya bohong aja. Silakan Anda bikin bahasa sendiri lah itu. Anak muda lebih bisa biasanya. Atau ini. Contoh lagi pada bait berikutnya tuh. Qad qala habibuka zu khafar wa kabiru sinni faqultu fata. Itu fakultu fata dibuang, ay habibi fatan. Ini kodokola berkata si Azul tadi, habibuka zu khopar. Kekasihmu adalah pria pemalu. Pria pemal, panggil jelema nyumput, khopar. Jadi khopar itu yang sembunyi terus, zu khopar pemalu artinya. Wa kabirusin, tua lagi katanya. Sudah berumur lagi. Karena dia lagi cinta, maka tua pun terlihat muda. Maka dia fakultu fatan. Siapa bilang tua dia pemuda. Itu fatan. Ay habibi fata. Kekasihku adalah seorang yang masih muda, seorang muda. Itu fatan dibuang. Ay habibi fatan. Istimal. Ada memang dibuang karena penggunaan orang Arab suka membuang. Jadi secara karakteristik Arab itu dibuang. Apa namanya si musnad ilaih itu. Seperti contoh ni'ma. Lapan ni'ma suka dibuang mubtadanya itu. Ni'mar rajulu Zaidun ay huwa Zaidun dibuang. Jadi khobar. Dari dalam mahdzub. Cara habada tariqatus sufiyah. Ay huwa tariqatus sufiyah dibuang huwanya. Karena lapan tariqah jadi khobar dari benar yang buang. Itu istimal. Tahdi ila tariqil aliyah. Paham di sini? Bahwa musnad ilaih dibuang, ada berapa alasan barusan? 8A. Pertama, karena sudah maklum. Kedua, menguji kepekaan si sami. Ketiga, supaya bisa ngeles. Keempat, menyembunyikan. Kelima, sempit waktunya. Keenam, mengagungkan. Ketujuh, menghinakan sebaliknya menghinakan. Kedelapan, darurat nazam. Kedelapan tuh ya. Kesembilan, memang penggunaan Arab, bahasa Arab dibuang musnad itu. Kayak tadi 8 bab nikma wa bi'sa itu biasanya mubtadanya dibuang dan mubtada itu adalah musnad ilaih. Cukup jelas ini. Nah, lanjut. Sampai jam berapa judulnya? Hah? Tadi akhir ya? Tadi agak akhir. Oh iya, oke. Iya, ini tugasnya harus selesai. Kitab ini berarti 1 kali pertemuan lagi. Harus selesai. Wazkurhu. Dan sebutlah musnad ilaih lil asli karena asal. Wal ihtiyat dan hati-hati. Gobawatin karena bodoh. Idahin menjelaskan, inbisatin meluaskan pembicaraan, taladzuzin menikmati, tabarukin halaman 53-nya bawah. Tabarukin mengambil berkah, i'zomin mengagungkan, ihanatin menghinakan, tasyawuk apa? Rindu. Menjadikan rindu. Nizamin darurat nazam, ta'abudin karena ibadah, ta'ajubin karena ta'ajub, kagum, tahwil. Apa tahwil pakai teman bahasa Indonesia? Mengagungkan salah. Takririn menetapkan, au ishadin atau menyaksikan, tasjilin membukukan. Membukukan dalam notaris bahasa pencatatan, tasjil namanya. Nah kalau tadi ahwal musnad ilaih membuang. Nah sekarang menyebut kenapa musnad ilaih disebutkan dalam tarkibul kalam. Pertama lil asli. Wadhkurhu lil asli. Memang asalnya mesti disebutkan. Seperti Allahu Samad, Allahu Ahad. Dan tidak ada korena, tidak ada celah untuk membuang musnad ilaih. Maka kalau tidak ada celah untuk keluar dari asal, maka yang kuat memegang asal. Maka aslu qawiyun, asal itu kuat.
Satu. Yang kedua, ihtiyat. Kenapa enggak dibuang? Karena hati-hati. Jangan-jangan orang enggak paham. Ketiga, gobawah. Menganggap bodoh si Same. Karena orang yang bodoh itu kalau ngomong harus jelas mulu. Nggak bisa pakai kiasan. Itu kan orang yang paham isyarat cerdas. Tapi orang nggak cukup cerdas nggak bahas isyarat. Nah karena mustaminya bodoh, maka ngomong harus gamblang bener. Maka as-sonam la yadur wa la yanfa. As-sonam kan orang yang paling bodoh punya berhala kan. Bendanya dituhankan sama dia. Maka as-sonamu kenapa kita ucapkan? Karena menganggap bodoh dia. Berhala buatan dia disembah-sembah. As-sonamu la yadur wa la yanfa. Berhala tak bisa memberikan madarat dan manfaat. Kenapa disebutkan? Menganggap. Itu ada rahasianya. Kenapa disebutkan? Saya sedang nganggap bodoh dia yang dia. Gitu. Jadi itu apa rahasianya? Apa gobawa? Ada idoh. Keberapa tuh hitung? Asal, ihtiyat, gobawa. Keempat, idoh. Apa itu idoh? Menjelaskan. Seperti mana contohnya? Orang bertanya, Aina Zaid, di mana Zaid? Mesti cukup indi. Karena udah maklum kan, mapi soal. Tapi ketegaskan, Zaidun indi. Zaid ada bersamaku. Untuk apa tuh? Padahal kalimat Zaid sudah ada dalam pertanyaan tadi. Aina Zaid? Di mana Zaid? Perlu kita jelaskan enggak kan? Yang kita perlukan adalah khobarnya, misalnya. Tapi kita tegaskan lagi, Zaidun indi. Zaid bersamaku. Untuk apa tuh? Untuk memperjelas terhadap si mukhatab. Supaya dia nggak perlu bertanya lagi. Zaid bersamaku. Zaidun indi. Itu namanya apa tadi apa? Yudah. Ada lagi inbisat. Apa itu inbisat? Berlama-lama dalam bicara itu. Memperpanjang omongan. Nah ini kayak contoh waktu Nabiullah Musa alaihi salam di jalan Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa tangan kamu Musa? Ini kan pertanyaan, nanti ada logika tuh. Kenapa harus tanyakan seperti itu kan? Gitu. Maka kata Nabi Musa, qala hiya asai. Ada hiya tuh disebutkan. Padahal cukup qala asai. Cukup kan? Tapi pakai hiya. Kenapa? Musa ingin berlama-lama mukalamah sama Allah. Karena Allah zat yang maha ia cintai. Nah, maka biasanya kita kan gitu, Lin. Kalau dengan orang yang kita suka ingin lama-lama ngomong kan. Yang nggak penting pun ditanyakan, kira-kira seperti itu. Yang nggak penting ditanyakan gitu. Nah ini itu namanya inbisat. Jadi harus paham kalau ada orang berlama-lama ngomong, kamu harus tangkap itu sinyal dia. Kalau orang sudah inbisat itu ada sinyal. Seperti halnya Musa, qala hiya asai atawaqqa'u biha. Nah, ala ghanami apa namanya? Wa husbiha ala ghanami wal ya biha ma'ribu ukhra. Itu. Nah, silahkan diperdalam ya. Terus. Ada lagi talazzuz. Menikmati. Kenapa? Karena musnad ilaih ini perkara yang ia cintai. Man ahabba syai'an faqad aktsara min dzikri. Orang yang cinta sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Maka kalau kamu mendapat teman yang masih jomblo itu, banyak menyebut nama seseorang, itu sinyal. Nggak perlu tanya itu, nggak perlu kamu suka sama dia, nggak perlu. Sering nyebutnya itu pasti suka dia. Man ahabba syai'an fa aktsara min dzikri. Orang cinta sesuatu dia akan banyak menyebutnya. Orang cinta Allah akan menyebut nama. Nah, terus begitu sebenarnya. Orang cinta makhluk pasti banyak menyebut nama makhluk tadi. Gitu. Man ahabba syai'an fa aktsara min dzikri. Saudara bisa lihat di halaman 54 di tengah itu ada nanti contohnya. Nah ini contoh yang apa namanya? Contoh yang talazzuz seperti Muhammadun Sayyiduna.
orang cinta terhadap Muhammad, dia senang mengulang-ulang Allahumma sholli ala Muhammad. Sebut Muhammadun wasilatuna ila rabbi. Nah, itu disebutkan Muhammadun, nggak dibuang, kenapa? Karena dia sangat mencintai, menikmati menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi itu di sana setelah apa? Tabarruk ya. Talazuz menikmati. Lalu ada tabarruk mengambil seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dalam Qul huwallahu ahad, Allahu disebutkan lagi, enggak huwa lagi, pakai asma lagi, pakai isim lagi, Allah. Itu mungkin untuk apa nama? Selain untuk tabarruk, untuk talazuz itu. Ada i'zam untuk mengagungkan. Menyebutkan namanya untuk mengagungkan. Ada ihana untuk menghinakan. Cari contohnya sendirilah. Lalu ada tasyawuk. Ada sempat ya. Nah, tasawuf untuk membuat penasaran dan rindu. Seperti mana contoh tuh? Muhammadun aflahaman ro'ah. Muhammadun aflahaman ro'ah. Muhammad membahagiakan orang yang telah melihatnya. Itu untuk apa? Membangun kerinduan supaya orang rindu akan Nabi. Pakai tasawuf ya, pakai ta itu nanti. Ini banyak panjaran itu. Mananya apa jadi tasyawuk untuk membuat orang rindu. Menjadikan orang itu tasyawuk namanya. Tasyawuk itu Muhammadun aflahaman ro'ah. Muhammad membuat apa bahagia orang yang telah melihatnya. Ada lagi darurat nadham. Darurat nadham lihat di tengah tuh syair tuh. Qala al-azulu. Qala berkata al-uzul, sama azul nih, pembuli ya. Wa qad ra'a dan sungguh ia telah melihat, walaha dan menyukai, azul bihi terhadap mahbub. Sip li habibak. Sip apa bahasa sekarang itu? Deskripsikan. Deskripsikan, sebutkan. Li kepadaku habibak kekasihmu. Kultu hubbi mufrad. Cintaku hanya satu. Palidha makarna iki idza goba. Dikala hilang ani dariku sayyidi, pujaanku, pujaan di sini. Doko sempitlah al-fadha lapangan yang luas. Wala hajjun aku berteriak aina sayyid, di mana as-sayyid pujaan. Yang menjadi sahid itu hubbi mufrad. Disebutkan musnad ilaihnya karena nazam. Jadi kata orang qala al-azul. Jadi orang yang membuli si aktor ini berkata wa qad ra'a, padahal dia pernah melihat kekasih si orang ini. Dan ternyata diam-diam walahabi, dia pun naksir dia. Paham ya? Jadi orang yang membuli, tukang bully ini naksir kekasihnya dia. Dia nanya, "Sipli habibak." Dia kepo bahasa orang sekarang. Aku pengen tahu kasihmu seperti apa sih katanya. Dia jawab tidak dengan apa menjelaskan seperti apa. Tapi dia menjelaskan kenyataan pada hatinya. Hubbi mufrad. Kamu nggak perlu banyak tanya katanya. Yang jelas cintaku hanya satu untuk dia. Hubbi mufrad. Nah, kamu pengen tahu katanya. Palidha karena ini keadaanku katanya. Idza ghaba ani sayyid, jika pujaanku tidak menjauh dariku tidak ada. Dokol padok, lapangan yang luas ini tiba-tiba menyempit katanya. Maka aku tanpa sadar berteriak, aina sayyid, di mana dia, di mana dia. Geus teu budak ngorat mah. Nizam tadi ya, nizam. Ada ta'abbud, menyebutkan Musa ilaih karena ta'abbud, Allahu akbar Musa ilaih. Ada lagi ta'ajub karena kagum, seperti Zaidun yuqawimul asad. Zaid mampu mengalahkan macan. Kan kagum tuh. Orang bisa berantem bertarungan macan dan menang. Kata kita Zaidun yuqawimul asad. Itu ta'ajub. Ada tahwil. Lihat di tengahnya aja ya, tengahnya. Tahwil seperti
Allahu, untuk orang yang takut sama Allah nih ya. Allahu Rabbuna amara bihadza. Allah Tuhan kita semua memerintahkan ini. Takwil untuk mengagungkan. Ada lagi untuk apa tadi? Takrir, menetapkan. Mana contoh takrir? Seperti apa namanya? Ulaika ala hudam wa ulaika humul muflihun. Itu diulang-ulang ulaika ulaik itu untuk mentakrir, menetapkan. Lalu ishad, dalam memberikan kesaksian harus sebut musad ilaih, nggak bisa beruang tuh. Dalam memberikan kesaksian ishad. Lalu apa tasjil? Apa tadi bahasa sekarang? Penulisan nota. Itu kalau kita di notaris atau bond, itu harus sebutkan siapa yang belinya. Ba'a Zaid, Ba'a Ahmad telah menjual Ahmad. Jadi dalam tasjil itu harus, maka ada tulis nama jelas kan gitu. Silakan tulis nama jelas. Itu mimba di tasjil. Tasjil. Gimana? Sudah cukup ya? Ada yang ditanyakan atau sudah aja? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Marja aja itu. Jadi ya Allah biha dengan sebab apakah sholawat, apakah qiraatul Quran, apakah sedekah, apakah qiraatu maulid Nabi, membaca autobiografi Rasulullah, atau yang lain-lainnya. Semua biha kan haknya itu muannas yang biasa juga bisa digunakan untuk perkara yang banyak. Nah, biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah dengan itu semua aku minta husnul khatimah. Jadi gitu. Paham ya? Nah, jadi nggak ada membuang mustadil tapi nggak ada. Marjinya kepada yang tadi kalau maklum. Nah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nanti lagi ada nanti, tapi silahkan nanti taatnya ke teologi. Seperti di Mesir itu madad ya Husain, madad ya Rasulullah. Mamadul madad. Nah, itu musyrik nggak nanti gitu kan? Bidah kan? Monggo ini didiskusikan. Tapi bukan saya, nanti aja tuh. Ada lagi? Ada lagi Kak? Hah? Cukup. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca walaupun singkat, tapi mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi stimulus semangat untuk terus mempelajari kenapa hukum sumber hukum kita itu bahasa Arab. Walaupun kita tidak thalaqah bil lughatil arabiyyah, kiai-kiai kita itu kalau ngomong nggak bagus bahasa Arabnya. Tapi kalau memahami, wah itu detail banget. Jadi kalau untuk memahami secara tata bahasa lebih Arab dari yang Arabnya. Nah, karena bekal ini dan ini penting. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi catatan amal kita, menjadi kifarat dosa-dosa kita semua. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi bab futuhat al-irfaniyah minallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.